Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Zaidan Amirul Mujahidin dari kelas 11 CCKT 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 14 yaitu lab setup. Nah, di sini terdapat 8 materi ya teman-teman, yaitu yang pertama pengenalan topologi, yang kedua install Debian server, yang ketiga install Ubuntu desktop, yang keempat install Ubuntu server, yang kelima cloning Debian, yang keenam snapshot VM, yang ke-7 setup topologi, yang ke-8 atau yang terakhir yaitu konfigurasi RAM VM. Nah, masuk ke materi yang pertama yaitu pengenalan topologi. Nah, topologi yang kita gunakan ini biasa disebut dengan topologi introducing. Nah, di sini merupakan laptop ya teman-teman, atau host OS. Nah, laptop ini akan terhubung dengan Debian, yang mana dia menggunakan Debian server. Setelah itu Debian akan terkoneksi ke klien Ubuntu. Nah, atau Ubuntu desktop. Lalu Debian juga akan terkoneksi ke internal network. Nah, yang dimana internal network ini mempunyai dua server, yaitu yang pertama server 1 Debian, yang kedua server 2 Ubuntu. Jadi pada topologi ini kita memiliki 3 kriteria, yaitu yang pertama Ubuntu desktop, yang kedua Debian server, dan yang ketiga Ubuntu server. Materi yang kedua yaitu install Debian server. Nah, di sini kita masuk ke aplikasi VirtualBox dulu, lalu kita klik new. Lalu di sini saya akan memberi nama router garis lalu Debian server. Lalu untuk type-nya Linux dan subtype-nya Debian, lalu versinya Debian 64 bit. Lalu kita next. Nah, setelah itu kita start. Setelah itu kita masukkan file Debian-nya ya teman-teman. Kita klik order. Setelah itu kita klik mount and retribute. Ini saya perbesar. Nah, lalu kita pilih yang install, karena kita akan membuatnya menjadi CLI ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, ini kita tunggu. Pada bahasanya kita akan pilih yang English, lalu kita enter. Setelah itu di sini tidak ada Indonesia, maka kita pilihnya order, lalu enter. Nah, karena kita tinggal di Asia, saya akan memilih Asia, lalu kita cari yang Indonesia, lalu enter. Nah, untuk di sini ini kita pilih yang US. Lalu setelah itu kita pilih yang English ya teman-teman. Nah, untuk hostname-nya saya akan menggunakan nama RTR Debian. Lalu kita continue, lalu domainnya juga RTR Debian.com. Setelah itu kita continue. Untuk passwordnya kita akan masukkan 1 sampai 5. Lalu kita lihat. Nah, ini sudah benar, lalu kita enter. Nah, ini juga kita harus mengkonfirmasi password yang tadi dengan kita ketikkan password yang tadi ya teman-teman, lalu kita enter. Lalu untuk full name-nya saya akan menggunakan nama router Debian. Setelah itu kita continue, lalu username for your account saya akan menggunakan nama yang tadi, lalu kita klik continue. Nah, untuk password new user saya menggunakan angka 1 sampai 5. Kita samakan pada password pada root, lalu kita klik
Ini kita cek, lalu kita continue, lalu kita masukkan untuk konfirmasi, lalu enter, lalu kita tunggu. Nah, untuk time zone-nya kita akan memilih Western karena saya tinggal di Jawa, lalu enter. Nah, ini saya akan pilih yang atas, lalu kita bisa enter. Nah, di sini ada dua partisi, yaitu slash dan swipe. Nah, kita pilih yang atas, lalu kita tunggu ya teman-teman. Lalu ini kita klik finish, lalu yes. Setelah itu kita pilih yang slash dev slash sda, lalu kita enter. Nah, ini kita enter terlebih dahulu. Nah, ini kita login terlebih dahulu ya teman-teman, lalu masukkan password, lalu enter. Nah, setelah login ini kita cari terminal, lalu ini kita klik atau kita buka. Nah, di sini untuk di terminal saya akan masukkan perintah sistem ctl spasi isolate spasi target, lalu kita enter. Nah, di sini kita sudah bisa masuk ke dalam CLI ya teman-teman. Lalu kita bisa login terlebih dahulu dengan ketik namanya, yaitu lalu masukkan password, lalu enter. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam CL ya teman-teman. Jika teman-teman mau pindah ke mode ini, bisa ketikkan sistem ctl spasi multi garis user dot target. Lalu kalian bisa enter ya teman-teman, tapi di sini saya tidak akan ke mode GUI, jadi saya tidak akan mengenternya. Nah, materi yang selanjutnya yaitu menginstal Ubuntu desktop. Di sini kita masuk ke dalam Google Chrome, lalu kita cari Ubuntu release, lalu kita klik yang paling atas ya teman-teman. Setelah itu kita pilih yang Ubuntu 22.04.5.LTS, lalu kita klik. Nah, kita pilih yang desktop image, lalu yang ini diklik. Nah, ini sudah otomatis terdownload ya teman-teman. Nah, saya sudah berada pada VirtualBox, lalu kita klik new. Dan untuk namanya yaitu Ubuntu desktop client. Nah, lalu ini type-nya Linux, subtype-nya Ubuntu, dan versinya Ubuntu 64-bit. Lalu kita finish. Selanjutnya kita start. Nah, lalu ini saya akan memasukkan file Ubuntu desktopnya ya teman-teman. Kita pilih yang order.
Lalu di sini saya akan pilih yang install Ubuntu. Lalu untuk keyboardnya saya akan menggunakan English. Lalu kita continue. Nah, di sini kita klik install now. Lalu ini continue. Nah, untuk wilayah ini saya akan tulis Pemalang. Lalu ini continue. Nah, di sini kita akan masukkan nama ya teman-teman. Saya akan menggunakan nama Ase. Lalu untuk passwordnya ini kita masukkan 1 sampai 8 karena ini kita bisanya 1 sampai 8 ya teman-teman. Ini kita cek 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini kita butuh konfirmasi, kita ketik ulang. Lalu kita continue. Nah, ini kita tunggu sampai prosesnya selesai ya teman-teman. Nah, materi selanjutnya yaitu install Ubuntu Server. Nah, di sini saya tidak akan menginstal Ubuntu Server lagi karena saya sudah memilikinya. Kalian jika ingin menginstalnya bisa melihat video saya yang sebelumnya ya teman-teman. Nah, materi yang kelima yaitu cloning Debian. Jadi, cloning adalah kata lain dari duplikat yang mana kita tidak perlu melakukan instalasi kembali kepada Debian. Di sini kita bisa klik kanan pada Debian yang ini. Kita klik kanan, lalu kita clone. Dan ini kita ubah menjadi server Debian server. Lalu kita ketik ini, klik finish. Lalu sudah ya teman-teman, kita tinggal tunggu sampai prosesnya selesai. Materi yang keenam yaitu snapshot. Nah, snapshot ini digunakan untuk menandakan status VM yang sekarang kita gunakan. Contohnya, saya belum melakukan apapun pada VM router Debian. Nah, di sini ketika saya melakukan sebuah konfigurasi pada router Debian server, lalu terdapat error, maka agar errornya bisa menghilang, saya akan kembali ke snapshot 1. Nah, kita klik tanda garis ini, lalu kita pencet tag. Lalu ini kita beri nama default. Lalu oke. Nah, lalu kita akan membuat snapshot seperti ini ke semua VM ya teman-teman. Nah, materi yang ketujuh yaitu setup topologi. Nah, topologi yang sudah saya siapkan ini terdapat host OS yang mana terhubung ke router Debian atau Debian server. Router Debian ini akan terhubung ke internal hardware, di mana dia mempunyai 2 server. Yang pertama yaitu server 1 Debian atau Debian server, yang kedua Ubuntu server. Lalu router Debian akan terhubung ke klien Ubuntu atau Ubuntu desktop. Jadi, router Debian akan terhubung ke host OS menggunakan adapter 1. Lalu Debian akan terhubung ke internal network menggunakan adapter 2. Dan router Debian terhubung ke file Ubuntu menggunakan adapter 3. Adalah fitur yang disediakan oleh VirtualBox untuk menghubungkan antara VM ya teman-teman. Nah, di sini saya akan ke VirtualBox. Nah, pada router Debian server kita bisa klik setting, lalu kita ke network, lalu ini adapter 1 kita akan terhubung ke host only adapter. Nah, lalu untuk nama VirtualBox-nya ini ya teman-teman. Lalu adapter 2 kita ke host only adapter juga,
ini internal network. Lalu untuk namanya diganti menjadi untuk adapter 3 kita ganti menjadi internal network. Di sini untuk namanya diganti menjadi client network. Lalu setelah sudah kita pencet OK. Setelah itu kita bisa lakukan seperti ini ke semua VM. Nah, materi yang terakhir yaitu konfigurasi RAM VM. Nah, kita akan konfigurasi RAM VM karena nantinya semua VM ini akan berjalan secara bersamaan, yang mana jika teman-teman memiliki laptop yang spesifikasinya rendah itu bisa membuat laptop itu briefing outdated. Jadi terdapat OS secara bersamaan lebih dari 2 OS. Oleh karena itu, kita bisa setting tiap VM-nya ya teman-teman. Nah, kita akan ke router Debian dulu. Lalu kita bisa setting. Di sini pilih sistem. Lalu ini base memorinya kita ganti menjadi 512. Seperti ini. Setelah itu kita untuk prosesor ganti menjadi 1. Nah, ini kita OK. Lalu kita akan melakukannya pada setiap VM.